Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali pada saat ini untuk kembali menikmati firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kita. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala berkat kemurahan dan kebesaran yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kalau masih ada firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kami ya Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kebesaran-Mu. Kami ingin menikmati firman-Mu yang kami percaya pasti akan menguatkan iman kami, membuat kami bertambah-tambah di dalam Tuhan. Dan itulah Tuhan Yesus, mari bekerjalah di dalam kami. Pada saat pemberitaan firman-Mu, Engkau bekerja ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita membaca dari Alkitab kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya buat kita semua. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya, saudara-saudara. Surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus, saudara-saudara. Dan kita mengerti siapa itu Rasul Paulus, seorang pelayan Tuhan yang sebelumnya namanya adalah Saulus. Dia kalau mau melihat latar belakang hidupnya sebelum dia kenal Tuhan, itu tidak terlalu baik, saudara-saudara. Karena Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ia adalah seorang Farisi, ahli Taurat, tapi dia juga seorang penganiaya jemaat, penganiaya umat Tuhan. Dan di zaman gereja mula-mula, kita membaca bahwa Saulus ini adalah orang yang setuju waktu Stefanus dilempar dengan batu hingga mati. Dan setelah peristiwa Stefanus itu, saudara-saudara, kemudian Saulus ini pergi ke Damsyik untuk mencari orang-orang percaya, mencari umat Tuhan dan mau membunuh mereka karena mereka percaya kepada Tuhan. Ia berharap ia dapat mengulang kembali keberhasilannya seperti pada waktu Stefanus dibunuh yang lalu, saudara-saudara. Tapi di jalan menuju Damsyik itulah Tuhan tangkap Stefanus. Maksud saya Tuhan tangkap Saulus. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Saulus. Dan sejak saat itu, kasih Tuhan berlaku dalam hidup Saulus. Ia mengalami dan merasakan kasih Tuhan baginya. Kasih Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia memperkenalkan kasih Tuhan Yesus Kristus itu kepada jemaat di Korintus. Apa yang sudah Paulus alami, itulah yang diperkenalkannya kepada orang-orang di Korintus. Dan Paulus katakan, Paulus tuliskan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Hidupnya dipenuhi dengan kasih Kristus. Hidupnya mengalami kasih Kristus, merasakan kasih Kristus. Itu yang dialami oleh Paulus. Dan sangat penting bagi kita semua, saudara-saudara, orang-orang yang percaya, untuk juga mengalami, untuk juga merasakan, untuk juga tinggal di dalam kasih Kristus itu. Pada satu kali, waktu Yesus masih ada di dalam dunia ini, saudara-saudara, dia pergi ke Betania. Dan di sana dia berjumpa dengan seorang perempuan. Pengalaman yang sangat menarik. Kalau kita baca di dalam Markus 14 ayat 3-9, Markus 14 ayat 3-9 katakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta,
dan sedang duduk makan. Datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkannya? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Pada saat Yesus sampai di Betania, ada seorang perempuan yang membawa minyak narwastu, saudara-saudara, minyak yang sangat mahal harganya. Alkitab katakan minyak itu seharga 300 dinar. Kalau kita mau menghitung angka 300 dinar itu adalah upah pekerja harian selama 1 tahun, saudara-saudara. Bayangkan, kira-kira selama 1 tahun. Bayangkan, kalau uang yang didapat oleh pekerja harian itu selama 1 tahun dihabiskan hanya untuk membeli satu buli-buli minyak narwastu dan dipakai untuk meminyaki kepala Yesus, mengurapi kepala Yesus. Itu sangat mahal harganya, saudara-saudara. Dan ada orang yang menjadi gusar, ada orang yang menjadi marah. Mereka katakan bahwa perbuatan wanita ini adalah pemborosan semata-mata. Lebih baik uangnya dipakai untuk hal-hal yang lebih berguna. Misalnya, membantu orang miskin dan sebagainya. Tapi Yesus sangat menghargai apa yang dilakukan oleh wanita ini, oleh perempuan ini. Yesus katakan apa yang perempuan ini lakukan itu akan selalu diingat terus, sesuatu yang sangat berharga. Bagi perempuan itu tidak ada yang lebih mahal daripada kasih Yesus yang dialaminya. Dia telah mengalami kasih Yesus yang membebaskannya. Dia telah alami segala pertolongan-pertolongan Yesus. Tidak ada yang terlalu mahal yang untuk dilakukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang yang bernama Sakeus, saudara-saudara. Kita tahu Sakeus itu adalah pemungut cukai. Badannya pendek, pada waktu Yesus lewat Yeriko, dia tinggal di Yeriko, dia harus naik pohon untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi kemudian Yesus memanggilnya. Lukas 19 katakan begini. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya. Saudara-saudara, Sakeus melakukan hal-hal yang orang lain tidak suka. Dia memungut pajak melebihi apa yang harus dia ambil, saudara-saudara. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus,
pada waktu Yesus hampiri dia. Pada waktu Yesus katakan, aku akan menumpang di rumahmu, menunjukkan kasihnya, menunjukkan kasih Yesus kepada Zakeus. Hal itu mengubah hidupnya, hal itu mengubah hatinya. Dia katakan, aku akan memberikan setengah hartaku pada orang miskin. Dan kalau ada yang kurampas dari orang-orang itu, aku akan mengembalikannya 4 kali lipat, saudara-saudara. Sesuatu yang sangat besar nilainya secara jasmani, tetapi tidak terlalu besar bagi Zakeus dibanding dengan apa yang sudah dialaminya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Paulus katakan dalam surat Filipi, Paulus katakan apa yang dulu dia miliki, itu sekarang dia anggap sampah. Menjadi seperti sampah kalau dibandingkan dengan kasih Yesus yang dia alami. Bagi Paulus, semua itu tidak ada artinya apa-apa. Bagaimana dengan saudara? Apa yang sudah saudara alami bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Apakah saudara sudah mengalami kasih Yesus? Mungkin saudara berpikir Yesus mengasihi kita karena dia menyembuhkan penyakit kita. Karena ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi Alkitab menjelaskan kepada kita, saudara-saudara, yang Yesus maksudkan atau yang Alkitab maksudkan dengan kasih Kristus dalam Roma 5 ayat 8 katakan, Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ada kasih Allah yang Yesus kerjakan, yang ada di dalam hati Yesus. Ada kasih Kristus yang menggerakkan dia atau memampukan dia. Sehingga Yesus sanggup rela naik ke atas kayu salib dan mati di sana bagi saudara dan saya. Kematiannya itu yang membuat kita bebas dari dosa. Itu karena kasih-Nya kepada kita, saudara-saudara. Dan kasih inilah yang dialami oleh Paulus. Kasih inilah yang dialami oleh perempuan yang berdosa yang mengurapi Yesus. Kasih inilah yang dialami oleh Zakeus. Mengubah hati manusia. Lalu kita tahu bersama pasti, kita alami kasih yang seperti itu. Kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, berarti kasih itu sudah menyelamatkan kita. Berarti kasih Kristus itu sudah pernah kita alami. Dan biarlah itu tetap ada dalam hati kita. Membuat kita berubah. Membuat hidup kita menjadi berbeda, saudara-saudara. Tapi mungkin ada yang bertanya, apa yang harus saya buat kalau begitu? Paulus sudah lakukan sesuatu, perempuan itu sudah lakukan sesuatu, Zakeus pun lakukan sesuatu. Dan Alkitab menjawab pertanyaan itu. 2 Korintus 5 ayat 15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah yang harus kita lakukan, saudara-saudara. Karena kasih Kristus itu ada di dalam hati kita. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hiduplah untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri sendiri. Bukan hidup untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri. Tapi hiduplah untuk Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama jangan diingat lagi. Yang dosa-dosa yang lama tidak boleh lagi membuat kita menjadi bangga karena dosa-dosa itu. Karena kita sekarang adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sekarang kita hidup dalam hidup yang baru. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Mari, saya mau mengajak kita semua. Mari, jangan lupakan kasih Tuhan. Lalu kita lakukan semua yang kita dapat lakukan untuk Dia. Tidak ada yang terlalu besar. Tidak ada yang terlalu susah untuk kita lakukan buat Tuhan Yesus. Karena kita alami kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, biarlah kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya.
dan Allah yang menjadi senang akan kehidupan kita yang baru. Kehidupan yang berjalan bersama-sama dengan Allah. Dan Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Kita akan berdoa setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan ucapan syukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau mengerjakan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau lupakan kasih-Mu. Kami tidak mau menganggap sepele kasih Tuhan. Kami tidak mau menganggap murah kasih itu ya Tuhan. Kami mau melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Sesusah apapun yang kami harus lakukan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Hidup yang lama kami mau tinggalkan. Dan kami mau berjalan dalam hidup yang baru. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.